Oke, berikutnya kita akan menuju ke laga Chelsea menghadapi Liverpool. Ini laga penting juga buat kedua tim. 6-pointer dia menuju papan atas buat Chelsea, sedangkan Liverpool coba untuk merespons dua kekalahan beruntun dari Galatasaray, apalagi mereka tidak tampil dengan sesuai harapan dari Arne Slot. Lackluster sekali menghadapi Galatasaray di Ali Samian di laga yang harusnya mereka bisa tampil lebih optimal. Dan previewnya akan kita mulai dengan line up yang akan ditampilkan. Perakiraan formasi bagi Liverpool menghadapi Chelsea. Setuju banget gue. Untuk Liverpoolnya gue di episode hari Rabu bilang untuk di posisi gelandang, gue rasa ini udah waktunya bagi Slot back to basic dulu dengan memainkan gelandang-gelandang yang mengantarkan mereka jadi juara di musim lalu. Bukan artinya bukan artinya menyerah nih Mas Aryo ya. Bukan artinya gue nyerah nih, tapi justru Wirtz gue pilih dia main sebagai left wing aja. Left wing ya. Left wing karena Gakpo juga Florian lagi Wirtz nggak double perform. 08 ya. Iya, karena sekarang udah jadi agen 008 nih dia nih. Tapi gue sekarang bukan nyerah sama dia, tapi untuk gelandang ada baiknya back to basic dulu aja. Kan ini udah terbukti. Bahkan game terbaik menurut gue Liverpool musim ini tuh babak pertama lawan Everton. Ketika gelandangnya juga trio yang di musim lalu juga. Tapi kalau untuk posisi yang gue paling gak setuju di line up yang udah disiapin, gue masih belum yakin sama Frimpong sih ya. Gue rasa Frimpong masih belum bisa adaptasi dengan intensitas Premier League. Jadi gue rasa untuk posisi bek kanan kayaknya lebih percayain ke bek kanan murni aja, yaitu Bradley. Ya, dengan keadaan Frimpong yang mungkin secara open dikritisi sama Arne Slot, apakah itu hal yang positif untuk bisa membangun penampilan dan juga kepercayaan diri Frimpong, atau justru menjatuhkan dirinya? Slot belakangan gitu sih ya. Kalau kalah dia nunjuk satu orang ya. Dia bukan tipe pemain atau tipe pelatih yang bisa mendefleksi kekalahan ke area mana, tapi dia lebih menyalahkan ke satu pemain. Dan menurut gue ini ada baiknya ya mungkin ujian mental juga untuk Frimpong gitu, untuk segera berubah, karena bisa dikatakan untuk seorang pengganti Trent Arnold menurut gue performa dia jauh dari harapan sih di musim ini. Dan menurut gue ini kesempatan besar bagi Bradley untuk memastikan diri sebagai bek kanan utama bagi Liverpool untuk situasi sekarang. Chelsea dengan back-to-back matches di Premier League, down to 10 man. Kemudian bagaimana pergantian Enzo Maresca kerap kali juga mengundang banyak pertanyaan. Sabtu dengan misalnya menghadapi Manchester United dan juga Brighton, pemain-pemain yang punya threat berbahaya di posisi flank terutama ini digantikan gitu dengan kondisi seperti ini. Apakah ini ada satu kesan bahwa Maresca terlalu berhati-hati dan coba untuk langsung bermain secure ketimbang untuk coba lihat dulu bagaimana perkembangan dari lawan seperti Manchester United dan juga Brighton yang justru outcome-nya dengan 2 kekalahan di Premier League. Kalau secure itu di dying minutes mah nggak masalah gitu ya. Tapi kan kadang-kadang too early. Di awal dia melakukan itu, dan blunder parahnya sih pas lawan MU sih. Ketika semua pemain yang punya atribut menyerang dikeluarin semua, dan ketika posisinya akhirnya United yang kehilangan orang juga loh, jadi nggak ada opsi untuk bisa menambah daya gedor gitu loh. Itu yang agak sedikit mulai gue pertanyakan dari Maresca gitu. First seasonnya luar biasa, on point juga penggantiannya. Gimana dia bisa menyikapi setiap game dengan positif, itu menjadi pujian gue tersendiri di musim pertama dia gitu. Tapi kalau begitu masuk ke musim kedua, kok agak sedikit mulai dipertanyakan ya dari pilihan-pilihannya dalam pergantian pemain gitu. Tapi kalau khusus lawan Liverpool ya, kita bicara history, emang Liverpool sering kesulitan ya. Terutama ketika main melawan Chelsea, 3 pertandingan mereka nggak menang ya, Jal. Tapi kalau dibilang kesulitan, Chelsea juga kesulitan Mas kalau Betul, Liverpool tapi kita nggak menang juga gitu loh. Sering, banyak kan Sering sulit berarti. Sama-sama sulit kan. Sama-sama sulit kan. Indikator seri kayaknya. Iya. Banyak kan seri sebenarnya. Iya. Gue lebih ngeliatnya nih partai seri sih. Aduh. Karena Arsenal dong nih. ya daripada Arsenalnya seri. dua nggak apa-apa lah, kan masuk international break. Oh, iya. Let them enjoy peringkat Habis itu pertama. turun. Habis itu kita gas lagi. ini yang diperlukan Arne Slot juga nih. Iya, Apa? Wake up call juga, dia udah dapatkan 2 wake up call. Kali ini 1 point it's not bad menurut gue ya ketika lawan Chelsea. Tapi ya kalau lo mau come for the win ya udah gitu. Cuman kalau misalnya enggak pun imbang, gue rasa skor yang cukup ideal sih sebetulnya ya. Cukup fair lah untuk 2 tim. Ya, kembalinya Jose Mourinho ke Stamford Bridge berakhir dengan kekalahan, tapi juga ada kartu merah lagi buat Joe Pedro di akhir gitu kan. Bagaimana dengan lini serang Chelsea menghadapi Liverpool dengan Tyreek George, kemudian ada juga Garnacho dan Buonanotte justru yang menjadi pemain yang diandalkan untuk bisa bergerak mendekat menuju ke Tyreek George. Ini adalah keadaan yang juga kurang optimal, yang apakah ini akan menjadi line up yang diandalkan juga, walaupun memang Pedro akan tampil mungkin sebagai starter, tapi kehilangan pemain seperti Delap juga berpengaruh untuk Chelsea. Gue rasa sangat berpengaruh ya, terlebih mereka juga kehilangan attribut
chances created dari Palmer juga menurut gue kehilangan besar juga itu. Neto masih ada tapi kan? Neto ada, tapi secara output lebih bagus ketika dia tampil bersama Palmer juga di sampingnya. Jadi menurut gue untuk sisi serang Pedro bakal dapetin tugas yang berat banget sih ya. Selain dari chance created dia juga harus menyelesaikan, dan menurut gue Pedro lawan Liverpool masih agak kesulitan lawan back. Dan prediksinya untuk laga yang akan berlangsung menarik di Premier League buat kalian semua dengan apa yang akan tersaji ini, termasuk laga penting juga buat Manchester United menghadapi Sunderland. Tentunya ini akan menjadi satu tekanan luar biasa kalau tidak bisa mengalahkan tim promosi yang sedang dalam keadaan on fire. Tentunya Ini bahasa Robert MU Amorim sangat terancam juga. Bahasa MU ya. Kalau kalah Nah, prediksinya aja Gue dari nadanya udah tahu gitu dari nyinyir-nyinyir MU. United untuk game Chelsea Liverpool, Newcastle Forest, kemudian juga Arsenal West Ham. Mungkin prediksi cepat menang kalah untuk lo bertiga dari awal sampai akhir tuh. Sabtu dulu. Bournemouth, United, imbang, Newcastle, Aston Villa, Leeds sama Spurs, draw, Sama ini. Arsenal, menang lah ya. no, Everton. Menurut gue Everton, Berarti unbeaten 18-nya Palace berakhir Iya, di iya. kandang Everton. mereka kesulitan terus kalau lawan Everton tuh. Oke. Lalu Wolves, Brighton, another win for Brighton maybe, dan another win for City. Rijal dulu sebelum Harpa. Bournemouth, Fulham, gue rasa Bournemouth performanya oke banget. Leeds Spurs, gue menjagokan Spurs. MU Sunderland, kalau MU nggak ngegolin babak pertama mereka bakal hilang poin menurut gue di game ini. Jadi masih MU, tapi kalau nggak nyetak gol babak pertama mereka bakal hilang. Arsenal West Ham harusnya Arsenal. Chelsea Liverpool, gue Liverpool. Everton Palace. Newcastle Forest, Newcastle lanjutin tren ini mereka, tren burukin Forest. Wolves Brighton gue rasa draw, bakal ada surprise di situ. Aston Villa Burnley, Aston Villa. Brentford City, gue go for a draw. Igor Thiago lagi nih sama Henderson. Gue soft spot buat Henderson gue. Hendo ya. Oke, Harpa. Bournemouth lawan Fulham, Bournemouth menang dan semenyo golin. Wih. Karena gue Pasti kaptenin. Masang Gue ya. kaptenin. Triple captain lagi. Enggak, yang berikutnya nih ngeri nih, antara setan merah lawan kucing hitam. Black Cats. Dan mungkin ini pertanda nggak bagus buat Amorim. Dijemput nih. Jadi Sunderland menang. Wah. Wih. Serius, gue nggak nyinyir ya. Punya historis Feeling menang gue Sunderland. Terus Chelsea, ya seri lah ya, konsisten kan kita tadi udah ngulas. Newcastle lawan Nottingham Forest kemarin di Europa League juga kacau kan. Jadi ya Newcastle harusnya bisa lah. Dan Walter Made golin, mudah-mudahan. Nggak tahu, gue seneng aja sebagai fans Diamond Soft asik. Terus Aston Villa lawan Burnley. Aston Villa lah, bagus ya Aston Villa. Dan Watkins mungkin golin lagi, kelihatan dia udah mulai pede. Leeds lawan Spurs, imbang ini sih, Spurs imbang. baru kalah sekali loh. Iya makanya. Di Premier League. Ya imbang, dan mudah-mudahan nih Charlison sama Kudus golin sama assist. Pasang lagi. Arsenal West Ham dengan segala keobjektivitasannya, Arsenal gol dan menang dan bisa lebih dari 1 gol. Everton Crystal Palace lagi jago banget, lagi bagus, oke, tapi Everton Buruan mau pipis nih. imbang. Imbang. Iya. Imbang ya. Wolves Brighton makin lagi gacor, dan terakhir Brentford lawan City. City. Oke, berikut saweran dari Michael. Liverpool siap menumbangkan Chelsea yang disebut-sebut sebagai KJD itu. Klub juara dunia. Wih, Klub juara dunia. Oh, Chelsea maksudnya ya. Chelsea ya. Adi, Bang Rizal, lu sebagai fans Liverpool, kalau Liverpool nggak juara, lu lebih kelas Arsenal atau City dalam juara Premier League? Secara level urgensi ya gue lebih kelas Arsenal lah. Victory comes through harmony, dan gue rasa tahun ini tahunnya mereka. Arsenal nih. Ukuran sepatu berapa? Sekarang dari Gio, Mas Haryo, kalau misalkan Indonesia sama Irak dan Arab Saudi, ketiganya poinnya seri semua atau agregat golnya sama semua. Silakan Mas Aryo. Apa faktor untuk lolos? Tiebreakernya apa nih Sabtu Haryo? Kalau yang biasa dipakai adalah jumlah penalti atau hukuman kartu, berarti kartu kuning, kartu merah yang dapat lebih banyak itu dirugikan. Jadi yang lebih sedikit kartunya itu yang akan dikalkulasi menjadi yang lebih di atas. Kalau itu pun sama juga
dulu perhitungannya adalah jumlah corner. Jumlah corner tuh masuk juga karena kan menandakan tim yang lebih agresif, tim yang lebih pengen menang sehingga itu masuk kalkulasi. Itu yang gua tahu seperti itu. Kalau semuanya akhirnya deadlock harus ada toss of a coin. Nah, Tapi sistemnya agak beda itu ntar. Kalau 3-3 sama. Jadi kalau misalnya 0-0, 0-0, 0-0, terus semuanya kartu kuning 1, semua sama. Itu nanti 3-3-nya ada sistem undian yang sangat unik dan pernah dipraktekkan di Piala Dunia tahun 94 ketika menentukan peringkat 2 atau ketiga dalam satu grup gitu. Intinya kecil kemungkinannya tapi harus udah disiapin. Jangan sampai lah kita ke situ ya. Yeah, Terlalu rumit hindari lah. ntar. Iya. Dan semakin Nggak lucu kan Berarti lolos jangan- Piala Dunia dia dari tahun berarti undang. jangan banyak kartu kuning. Itu kan salah satu poin juga kan. harus tampil oke, tidak banyak kartu kuning. Yang terpenting ada laga-laga menarik di weekend ini dari Premier League dengan tentunya box office match-nya adalah Chelsea menghadapi Liverpool di hari Sabtu. Dan juga ada laga menarik di Serie A juga, tentunya AC Milan yang on form akan menghadapi Juventus. Siapa tadi? Brar, kenapa? Gue. Yang siaran nih. Terus, jangan lupa juga dengan 2 laga terpenting dalam sejarah sepak bola Indonesia dan tetap bersama gue juga. Indonesia menghadapi Saudi Arabia pada tanggal 9 dini hari dan tidak lama berselang Irak juga menunggu untuk menantang Indonesia. Jadi 2 laga yang sangat penting dan wajib kita berikan dukungan bagi tim-tim kesayangan lo yang ada di Premier League, di La Liga, di Serie A. Tapi kemudian atensi kita di pekan mendatang adalah untuk pasukan Garuda. Dan jangan lupa untuk memberikan support yang positif apapun hasilnya. Dan terima kasih juga untuk Roro Jonggrang Indonesia buat LED-nya, buat JM Team juga tentunya terima kasih. Dan jangan lupa saksikan klip DPI di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia. Saksikan juga Jabret Talks terbaru bersama Panji Pragiwaksono. Terima kasih banyak kalian bertiga sudah memberikan insight luar Sama-sama, biasa. bro. The best yang hadir di studio bersama saya dan kita bertemu lagi di DPI selanjutnya. Ciao ciao.